Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Seperti biasa, saya sering sharing berbagi informasi seputar asam lambung Kertan Seti ya. Buat teman-teman semuanya ya, semoga kalian itu lekas diberi kesembuhan, lekas sembuh total ya, tanpa ada kekurangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Kita itu di channel ini saling mendoakan, saling mensupport, saling berbagi informasi ya, sesama penderita asam lambung. Jadi buat teman-teman yang sering panik, sering cemas itu nggak usah panik lagi, nggak usah cemas lagi. Kita berkumpul di channel Aslamku ini, kita berbagi informasi ya. Bagi kalian yang mungkin ingin sharing-sharing di saya bisa WA, udah ada nomor WA di, kalau belum punya ya minta ya di kolom komentar, pasti saya kasih ya. Dan di situ saya hanya melayani chat saja. Buat telepon saya nggak bisa karena banyak teman-teman juga yang harus saya bales ya, dan saya mungkin balesnya agak lambat karena ya banyak ya yang sharing dengan saya ya. Di kalian ingin sharing dengan saya ingin sharing dengan kalian ya. Jadi kita itu bertukar informasi ya. Jadi nggak saya terus menggurui kalian, itu enggak. Saya juga belum sembuh kok. Saya juga belum sembuh 100%, tapi saya apa yang saya tahu pasti saya beritahu ke kalian ya lewat channel Aslamku ini. Oke, jadi langsung saja. Jadi di video kali ini ya seperti biasa ya, sharing terus berbagi informasi. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe dulu. Di bawah ini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet, diklik aja gitu ya sampai berubah menjadi warna abu-abu. Kalian subscribe gitu aja sudah, saya udah seneng banget ya. Kalian cukup pencet gitu aja. Subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah mendukung saya dari nol sampai sekarang ya. Oke, langsung saja. Di sini saya ingin membahas atau bercerita sedikit ya tentang bagaimana sih mas cara makan penderita asam lambung Kertan Seti ini. Jadi cara makannya itu simple ya. Jadi kita itu butuh santai, butuh relaksasi ya buat menikmati makanan tersebut ya. Jadi makanan itu kalau cara makannya ya ini yang saya lakukan ya. Yang saya lakukan itu makan, jangan sampai kalian itu udah lapar banget baru makan ya. Jadi kalau kalian udah merasa lapar atau ingin makan lah, kalian makan nasi ya. Kalau kalian masih sering lapar, itu makan 2 jam sekali bisa. Pokoknya kalian itu buat jadwal sesuai dengan perut kalian. Misal perut kalian 2 jam belum kuat, itu bisa 2 jam sekali makan besar, 1 jam sekali nyemil buah ya, atau nyemil makanan juga bisa ya. Jadi kita itu jangan sampai kelaparan, dan makan juga jangan sampai terlalu kenyang ya, karena itu berpengaruh sekali buat lambung ya, buat si lambung itu. Misal makan terlalu lapar, asam lambungnya mudah naik. Kalau terlalu kenyang, itu lambungnya mekar ya, dan di lambung itu penuh dengan makanan yang mau dicerna. Jadi lambung itu melembung ya, kayak balon gitu. Di situ kan mungkin ada luka, dan luka itu ikut melar, pasti kan tambah sakit ya, begah. Biasanya begah, perih, itu yang muncul kembung itu ya. Jadi kalian hindari hal-hal tersebut, dan makan itu secukupnya saja makan ya. Misal porsinya satu centong ya, satu centong, jangan kebanyakan. Yang penting tuh kita itu nggak merasa kelaparan dan nggak terlalu kenyang, itu yang bagus begitu ya. Terus kalau makan dikunyah sampai halus, sehalus mungkin, nggak lama nggak apa-apa, yang penting halus ya. Dan kalian jangan makan nasi dimakan terus langsung diburu-buru gitu, itu jangan ya. Jangan makan buru-buru, itu nggak baik ya. Saran saya makan dikunyah dulu, atau enggak
kalian itu misal nasi dikasih lauk terus diulek ya, diulek sampai halus, itu nggak apa-apa. Kalau kalian ngunyahnya itu, kadang kan ngunyah capek ya, kalau masih sakit asam lambung gerd dan sehat ini ngunyah itu capek, rahangnya sini tuh capek ya, kayak pegel gitu ya. Jadi ya itu sih cara mudahnya agar kalian itu lambungnya cepat membaik lah. Itu sangat mendorong sekali. Kalau ini pengalaman saya dulu juga begitu, perut sering perih. Saya kalau perut perih itu makannya tak ulek ya, tak ulek sampai halus, sampai seperti bubur gitu ya. Jadi lauk dan nasinya itu saya ulek jadi satu ya. Ya mungkin ada yang nggak nafsu ya dengan itu ya, tapi itu bagus, malah bagus. Jadi lambung kita itu nggak perlu mencerna terlalu berat ya. Jadi di ulekan itu lambungnya malah ringan. Dia itu mungkin cuma beberapa menit saja buat mencerna makanan yang seperti bubur itu. Bahkan tidak ada 1 menit ya buat mencernanya. Kalau kita kunyah kan mungkin kita nggak tahu ya halus apa tidak, terus kita telan. Nah, yang bagus itu diulek. Sebenarnya yang bagus itu diulek. Kalau mungkin ya buat teman-teman yang enggak diulek kan seperti ya, jijik atau gimana ya, atau nggak nafsu lah intinya. Nggak nafsu ya itu nggak usah diulek, diulek aja nasinya ya, nasinya aja yang diulek, terus lauknya itu nggak usah diulek. Nah kalian makan itu, dan lauknya itu jangan keras ya, jangan alot, jangan keras. Itu biar lambungnya itu nggak kecapean buat mencernanya ya. Jadi ya begitu sih, simple ya. Jadi cara makan asam lambung itu simple, kalian nggak usah ribet-ribet, nggak usah bingung, nggak usah cemas ya, nggak usah panik. Pasti banyak juga yang panik ya. Ya itu sih yang saya lakukan. Dan minumnya itu air putih hangat terus ya, minum air putih hangat terus sampai kalian sembuh. Bahkan kalau sembuh total udah nggak merasain apa-apa, itu malah bagus ya. Air putih hangat terus itu malah bagus, memperlancar peredaran darah ya. Itu terkenalnya air putih hangat itu begitu ya. Jadi mungkin itu saja sih cara makannya ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Mungkin ada yang belum saya jelaskan juga ya, karena saya juga lupa ya, nggak saya catat ya. Kalau saya nyatet itu agak ribet ya, kalau saya bicara langsung gitu malah nggak ribet ya. Jadi itu saja sih cara makan yang simple dan mudah. Ini cara makan ya, bukan pantangan. Nanti pantangan akan saya bahas di video selanjutnya ya. Jadi begitu saja buat teman-teman yang penderita asam lambung gerd dan CT ini, terus semangat, terus berdoa juga, terus berusaha. Intinya itu sabar, ikhlas, jalanin aja sepenuh hati ya. Jadi kita pasti sembuh kok, nggak usah khawatir. Kita semua, saya dan teman-teman semuanya yang nonton ini pasti selalu menyemangat. Nah, sebagai penyemangat ya, kita saling menyemangati lah. Jadi kita saling mendoakan, saling menyemangati, saling sharing ya. Pokoknya sharing, nggak usah khawatir. Sharing sesama penderita asam lambung itu enak ya, enak, kita itu adem, tenang ya. Jadi begitu saja, semoga kita semua akan diberi kesembuhan. Bagi yang belum subscribe, tolong subscribe dulu di sini. Klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Dibuat kalian jangan pelit-pelit subscribe ya. Ya biar temennya banyak gitu ya. Kalau subscribe banyak itu kan otomatis temennya banyak, yang nonton itu banyak, terus kita bisa saling sharing-sharing ya. Jadi begitu. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe, sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini berkembang terus, bisa memotivasi kalian semua ya. Semoga kita semua, kalian dan saya itu diberi kesehatan selalu ya, diberi kesembuhan, sembuh total seperti dulu ya, seperti semula, tidak ada kekurangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.